Jadi sampean harus ingat ya, makanya kalau suwun ya, agama ini nggak boleh. Lah itu sirinya kenapa Nabi ngomentari orang yang tidak nambahi pas justru dikomentari mansar rohu ayang duro ila ahlil jannah fal yang dur ila. Karena kadang Islam itu butuh minimalis, kadang Islam itu butuh apa? Minimalis. Tentu itu tidak boleh diikuti ya, karena masjid nggak boleh diikuti secara masif. Biar personal kayak saya gitu. Orang-orang yang punya rindu sama Allah boleh. Itu ulama top yang pernah ngikuti itu namanya Zaid bin Aslam, itu masyhur. Beliau adalah termasuk teman dekatnya Sayyid Ali Zainal Abidin. Itu nggak pernah ada orang yang menjumpai dia pas sholat sunat, sama sekali nggak pernah. Waktu nak mulang bertanya, ketika ditanya kenapa engkau tidak pernah sholat sunat, saya itu ingin sekali sholat sunat, tapi kalau saya selalu melakukan pasti dikira fardu karena ini saya dipandang orang banyak. Tapi aku yakin ya, karena beliau orang wali mungkin sangking menyembunyikan amalnya, mungkin dia juga sering melakukan sholat sunat, tapi sama sekali gak ada yang tahu. Tapi sangking tadi ingin menjaga konstitusi, karena tadi. Makanya Rasulullah itu semacam wong keramat, mukjizat. Wong Nabi itu semua tarikh sepakat mau sholat neng masjid itu 4 hari. Pinter. Tapi Umar gawe gerakan apa? Tarawih itu diikuti seluruh dunia sampai sekarang. Meskipun ada yang 20, ada yang 8, tapi kan semuanya ngikuti Qiyamul Lail ya sampai entek Ramadan. Kok ra mau sampai tanggal 4. Mana ada ono sidik-sidik sunah Rasul tanggal 4 bubar. Ayo delok hadis-hadis sahih. Aneh-aneh wae. Ya tapi mosok sunah Rasul kok malah ninggal ibadah. Ya malah aneh kan? Lah sing bener biasa wae. Ibadah kok bantah-bantahan iku ape pamer apa ape? Kula makmum 8 ya bolak-balik, makmum 20 ya bolak-balik. Wong gak ada pengaruh bagi kula. Kula tetep arep pangeran ra masalah. Kan di jalur khusus jadi gak melok jalure wong-wong tadi. Masih aku makmum kowe nak magrib paling cara pangeran imame tetep aku. Dohire dekne imame tapi cara pangeran kan tetep aku. Dan Nabi yo tahu, makmum sahabat yo tahu. Abdurrahman bin Auf tahu sholat. Jadi sing sukses ngimami Nabi sahabat mau sitok Abdurrahman bin Auf. Abu Bakar gak sukses gak situ. Barang beliau sholat sudah 1 rakaat, fawajada Rasulullah min nafsihi khifah. Hadis-hadis Nabi merasa dirinya agak apa ringan. Faja'a ilal masjid yuhada baina rajulain. Terus Nabi ke masjid dipapah 2 orang. Itu masyhur Ali dan Fadl. Sinten Ali dan Fadl. Fadl itu anaknya Abbas. Jadi Fadl bin siapa? Abbas. Berarti ya sama misanane kanjeng Nabi. Ali bin Abi Thalib ya misanane Nabi. Fadl bin Abbas ya siapa? Misanane sinten? Jadi dulu ya orang Arab ya mirip orang Jawa lah. Kalau sedekat-dekatnya sahabat, kalau di kamarnya Nabi ya nggak etis kalau ada apa keluarga. Makanya Nabi pas gerah itu yang dekat ya ada Ali, ada siapa? Fadl, ada Sayyid Abbas. Ya, Nabi dipapah. Hanya masyhur itu karena Abu Bakar mundur sehingga ya akhirnya orang itu sholat makmum siapa? Kalau Abdurrahman enggak. Dalam satu perjalanan Nabi itu ya sama Rasulullah. Terus Abdurrahman itu Nabi entah kemana gitu. Nabi ya unik pokoknya bawa kemana itu. Suwi teko-teko padahal sholat sudah dekat. Ya terus dikomati terus sholat. Setelah 2 rakaat atau apa Nabi datang makmum dan Abdurrahman enggak mundur. Sebenarnya sekali-kali tahu ngimami Abdul Khalid tadi rada sakar PDW. Dia tahu kalau Nabi makmum itu terus sampai salam. Makanya di kitab Sirah itu ada bed walam yusallil Mustafa khalfa ahad illabna aufin walahul fadlul abad. Seumur-umur Nabi tidak pernah sholat makmum seseorang sampai sempurna kecuali illabna aufin, kecuali di belakang Abdurrahman bin walahul fadlul abad, dan itu kenangan yang abadi. Gadena gara pesawat kayak terima Imam Mustafa Ruben atau Imam Kanjeng Nabi. Jadi nak kayak pesawat aku tahu Imam Kanjeng Nabi. Ya tentu nek akhirat tetap aja Nabi ditulis imam. Kan sembrono. Abdurrahman bin Auf memimpin Rasulullah. Loh. Ya tetap keliru. Tetap pengumumannya ya Rasulullah memimpin. Jadi kaya imam itu mau tulisanmu tetap gak ono tulisan ono. Mustafa imam iku kaya ora ono sing. Kok di demo ngakeh nek ono gak iso gak disahno. Pengumuman ngene ora disahno. Ya kalau suwun ya, pokoknya sunat ya ben tetap sunat, wajib ya ben tetap
Makanya kitab Sulam Taufik itu keras sekali kan. Termasuk kesalahan besar adalah ijabuma lam yajib. Jika Nabi itu kalau ada kebaikan yang pantasnya wajib, nanti kan ngeper. Ngeper itu kayak iya kayak orang enggak tadi laula anna syukko ala umati la amartuhum bisiwa. Kalau saja saya tidak mempertimbangkan itu berat bagi kaum saya, pasti siwak itu wajib. Karena secara etika itu wajib. Terus ketiga, contoh ketiga, nah keberapa lagi tadi contoh saya. Kita tahu semua kalau Allah itu turun ya, tentu dengan bahasanya Allah ya. Turun di bumi itu ketika jam berapa coba kalau di Indonesia? Hina yabqa sulusul lailin akhir. Kira-kira di Indonesia jam berapa? Ya jam 3 atau setengah 3. Paham ya? Sepakat kan, sering dengar kan? Doa paling mustajab itu apa? Sulusul lailin akhir. Ya sulus yang paling akhir. Itu Nabi itu pernah sholat Isya. Itu ditunggukan oleh Sayyidina Umar dan sebagainya. Itu sampai, kalau jam Indonesia kira-kira sampai jam 2. Padahal biasanya beliau sholat itu awal waktu, kira-kira ya setengah 8 atau jam 7:04. Bahkan dalam madzhab Zaidiyah itu sholat Isya itu ya 6:04. Di Yaman itu ada madzhab namanya Zaidiyah. Itu mengikuti kaul Syafi'i yang jadid. Ya saya ulang lagi ya, ini agak di Madrasah fikih. Dalam kaul jadidnya Imam Syafi'i itu unik. Sholat maghrib itu waktu rentek bi qadri ayatat toharo saksun summa yusolli khamsa raka'atin mu'tadilat. Berarti berapa? Napa kira-kira pokoknya bayangno wis sesuci sholat 5 rakaat. Dan itu kaul apa? Jadid justru. Kaul apa? Jadid. Unik kan? Itu justru kaul. Tapi semua ashab Syafi'i menentang itu dan membenarkan kaul qadim. Kaul qadim adalah sampai habisnya mega merah. Padahal itu yang malah kaul qadim. Lah itu di Yaman, saya punya teman Habib akrab ke Alatos. Itu cerita pernah diajak ke Habib Umar yang terkenal, Umar bin Hafid Umar bin Hafid apa? Umar bin Hafid itu BSA itu bin Abu Bakar itu. Ya yang terkenal saya itu Umar Hafid yang sering rawuh ke Indonesia. Itu diajak dolan ke grup-grup habaib yang mazhabnya apa? Zaidiyah. Itu sholat maghrib. Habis sholat maghrib terus wiridan kira-kira 5 menit terus qomat Isya. Jari teman saya penak aja gak tanggungan. Jadi mulai wes ya badal maghrib wal Isya. Aku rada tertarik madzhab itu. Kok difatwani MUI sesat repot. Fatwani MUI wakil presiden, wah kriminal ya. Malah repot meneh. Repot meneh. Tapi tahu tak jajal aku bolak-balik jajal. Dewean tapi nama sapa? Dewean. Nah sudah saya ulang lagi ya, itu tidak penting ya. Jadi Imam Syafi'i itu ya unik. Itu justru yang bilang gitu tuh kaul apa? Jadid. Makanya kan ada 5 kaul yang justru jadid gak dipakai. Serasa roh detailnya kok apa garap gelar doktoral lah. Ya ibu ikhlas serasa doktoral. Kalau sering diskusi dengan dokter fakir. Ya, tapi bodoh rati nyali ini. Kalau bar. Akhirnya singkat cerita ya Nabi itu gak keluar ke masjid sampai kira-kira jam 2 atau setengah 3. Nah tentu Nabi itu orang yang kasuf, tahu betul kalau Allah itu rahmatnya turun paling banyak ya sekitar jam setengah 3. Malaikat ya turun sekitar jam itu. Dengerin ya. Makanya terus Nabi ngendikan gini, ketika Umar bengok-bengok, Umar itu tukang demo, mana ada kue Nabi di demo. Ketika mulai jam 10, nama Sibyan wan Nisa, iki apa-apaan situ sholat ora iki wong. Terus sahabat sing rukun-rukun wis turu Mustafa apa meneh. Tapi barokahnya itu, dan barokahnya peristiwa itu kanat ashabu Rasulillah iku yanamuna wa sallallahu walam yatafattu. Akhirnya setelah mereka ketiduran islungguh ceklak-ceklik, ketika Nabi rawuh itu mereka langsung sholat tidak wudu. Makanya terus mazhab Syafi'i mengatakan orang tidur yang tetap pada posisi duduknya tidak kata itu ya barokah peristiwa itu, Bang ya. Tapi aja terus ngorok ngene telentang geno. Ora oleh. Jadi Kak Mustafa napas ngaji niku lho iku ora. Pas turu niku. Niku ora batal apa? Rawat. Jadi gara-gara peristiwa itu ada fatwa fikih apa? Tidur yang posisi duduk dan tidak tergeser dari posisi itu, maka wudunya tidak batal. Karena setelah setengah 3 Nabi rawuh, mereka langsung apa? Sholat. Tapi apa yang unik dari dawai Nabi? Beliau bilang gini,
Kalau saja tidak memberatkan kalian, kalau saja tidak memberatkan kalian. Sebetulnya waktu Isya ya sekarang ini. Waktu ideal Isya ya sekarang. Karena kita tahu sholat itu adalah sesuatu yang luar biasa, harusnya kan dijatuhkan di waktu yang luar biasa. Dan luar biasa itu adalah yabqa sulusul lailil akhir. Tapi Nabi tahu itu masalah, akhirnya lebih sering sholat di depan. Meskipun tentu afdolnya belakang. Ya tapi misalnya kok otos kayak gerakan itu, Nabi lah ya rasa seneng, dia berat no umat. Tapi nak tahu blas, Nabi yang aku goblok. Cung pisan-pisan lakoni. Nabi, mulane aku ya tahu pisan Nabi nglakoni ini pisan ya aku tahu pisan. Jadi wis satu-satu napa? Itu kayak apa Rasulullah? Terus contoh keempat atau kelima ya, hitung sendiri. Ketika anak-anaknya Nabi Yakub itu melakukan kesalahan, dia melakukan apa? Kesalahan. Kita tahu anak-anaknya Nabi Yakub adalah yang merekayasa penculikan siapa? Yusuf. Ketika sudah tobat, ya sudah apa? Tobat dan mereka bilang apa? Ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khotiin. Ya abana astaghfir lana apa? Dzunubana inna kunna khotiin. Ya wahai bapak kami, mintakan ampun ke Allah karena kita ini orang yang salah. Nah mungkin ngedikan gitu itu kira-kira ya duhur atau asar atau apa saja. Apa jawabannya Nabi siapa? Yakub. Qala saufa astaghfiru lakum rabbi. Ojo dong, yo tak jalono sepuro tapi ojo saiki engko. Karena nunggu saat ijabah. Ya kira-kira mintanya duhur atau asar, engko dong istighfar bareng-bareng ngenteni jam. Ya kira-kira setengah 3. Mulai saiki kono istighosah setengah 09.00 awan masih aku ya iskal, tapi apa tentang iki. Lah iya wis ning lapangan uga tempat mustajab. Waktune setengah 09.00 ya ora wektu mustajab. Lah tapi apa nentang ya darani anti istighosah. Dituduh Wahabi malah ora. Lah apa dukung ngene ku ngilangno ilmu. Kabeh ilmu sepakat nak istighfar wa bil asarihum yastaghfirun dadi wa bid duha hum yastaghfirun. Tapi kaya aja melok kok ngritik kaya aku kualat nak. Nah aku ya keben aku omong wae men omong wae. Yes benar. Lah ya saiki istighfar wa bil asarihum yastaghfirun wa bid duha. Asar waktu sahur jam 09.00 apa jam setengah 3. Tapi kadang dia mendingan aku yuk krungu Gus, kritik kok krungu. Tapi nyatane setengah 3 ora istighfar. Lumayan setengah 09.00 labar. Ya wis nak ngono dalil lumayan, tapi ya arep arep di sepuro tenan yo mending kok jenenge barang lumayan ayo mending. Jadi memang kita resiko ya. Kita sebagai ulama ya resiko. Ape ra melok organisasi, ora melok Jamaatul Muslimin. Melok iku wis do nabrak syariat. Tapi yo luwih apik timbang konser ya apik iku tapi kok seret. Nah aku lek tau melok ben, ya tau melok tau diutang teko. Lho kok teko? Ya gue syarat tau. Bareng ping 7 ping 3 ping 4 syarat. Pokoke ana utang setahun pisan teko pisan gue syarat. Dan takoki kanjeng Nabi, hak ora teko iku ya umatku, nggih nanti dugi. Tapi misalnya takoki Nabi, kok teko terus ya padahal ora persis sunnahku. Sering boten dugi. Jadi aku wis siap iku wis ya. Jadi kalau suwon itu terus makanya ini kan konstitusi ulama itu makanya menurut saya kitab Sulam Taufik itu luar biasa. Beliau itu fair betul. Jadi kalau membela sunnah Rasul ya kayak gitu mati-matian. Jadi ketika syariat ini mau ditambah dengan ijabuma lam yajib. Beliau juga menentang mati-mati. Tapi nek ana wong ora tau salat sunat oleh ngritik ya mati-mati. Berarti niku wong saleh tenan wong kondang tenan. Ya karena tadi kalau sampai diwajibkan itu bayangkan orang lain sing lagi Islam anyaran selawase ra salat ketemu kiai khusyuk. Salatnya langsung qobliyah, ba'diyah, witir. Langsung bahas itu salat selawat. Tapi ketemu kiai kayak aku, sekolah salat melo wong. Carane bisa ngger melo-melo. Kayak kanjeng Nabi ana wong desa takok ya Rasulullah badhe ngaji jenengan. Ngaji apa? Warai kula carane salat. Jare ben wis kene-kene wae. Mun aku salat ke melok. Bareng Nabi salat zuhur kon melok.
Asar kon melok bareng wis bar 5 waktu wis kena mulai. Lah terus carane salat subuh yo sallu kamaro itu muni. Ya salat kok sing mbok roi mau nggih. Dadi Nabi ora tau nerangno arkanuha sapata asar. Awaluha niat ora tau asani qiyamul qadir apa? Asalis qiraatul Fatihah ora ono Nabi ngulang ngono kok. Itu engko aku salat ge. Aku salat genep 5. Ojo sito, ora pagi sartok terus mulai nyongkone sing wajib kok. Kaya kasus Islam ning gone Sumatera iku. Desane saya Yusuf Baros itu menangi sinten Sayyidina Ali. Jadi sakjane versi Islam anyar pertama teng sekitar Sumatera. Wajah juga pokoke Sumatera. Iku jenenge saya sinten Yusuf Baros niku kila menangi sinten Sayyidina Ali. Iku diulang salat lagi telu boyong. Boyong nganti saiki kampunge nak salat mau tau. Diulang lagi telu. Boyong. Wah, aku nak dua asar maghrib yo penak yo. Lah subuh kan rasa-rasane esuk-esuk. Tapi ya sebagian ya sudah belum sholat 5 waktu. Tapi dulu awal-awalnya itu mau sholat telu. Lah iku misale Kanjeng Nabi mau ngulang sholat asar sudah mulai. Oh aku dirayani Nabi asar tok, liyane ora. Perkara. Mun kula terusno. Rawal Bukhari wa man tisabane wong istakhafa nyepelekna sapa man bil aqiba iklan boro-boro kerabat minal arhami sang boro-boro rahim khosira mongko tuna sapa man al mawaddata ing seneng. Mawaddata ahlika. Ahlaka tegese ngrusakno khosira mongko tuna sapa man al mawaddata ing den senengi. Ahlaka tegese padha karo ngrusak sapa wong mahabbatahum ing disenengi ahlihi. Ahlaka tegese ngrusak sapa wong mahabbatahum ing senengi keluarga. Wong sing nyepelekno keluarga, dia akan kehilangan kasih sayangnya keluarga. Akhirnya ya repot, butuh apa-apa repot. Baman disabane wong istakhafa nyepelekno sapa man bi ahlihi ing keluargane man, ai zaujati itu bisa kujun man. Khosira mongko gedon sapa man, thayyibal maisati ing enake penguripan. Di wong amen tukaran mbek bojo ya lara, butuh apa ora iso wis paham ya lara kabeh. Ladzatal maksabi tegese kelangan keenakane penggawean. Allah jika gak isu kang urip sapa wong bisa berarti lan sebab maas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.